Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Injil mengajak kita naik ke gunung bersama Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sana para murid mengalami peristiwa yang luar biasa. Yesus menampakkan kemuliaannya. Mereka melihat Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Mereka kagum, terpesona, dan tidak tahu harus berbuat apa. Pengalaman ini bukan hanya untuk para rasul. Yesus juga sering memberi kita rahmat yang tidak terduga. Kadang dalam doa, dalam ekaristi, atau dalam sebuah peristiwa hidup, kita merasakan kehadiran Tuhan yang kuat. Hati kita diteguhkan, iman kita dikuatkan. Namun pengalaman indah ini bukan hanya untuk dinikmati, melainkan undangan untuk semakin percaya dan mengasihi Tuhan. Saudara-saudari, melihat kemuliaan Yesus, Petrus merasa harus mengatakan sesuatu. Ia berbicara, tetapi sebenarnya tidak tahu apa yang ia katakan. Ini sering terjadi juga pada kita. Dalam hidup rohani, kita kadang lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Kita ingin menjelaskan, mengomentari, bahkan mengatur Tuhan. Namun suara Bapa berkata dengan jelas, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tuhan tidak meminta kita banyak bicara, tetapi mau mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya. Iman tidak terutama diukur dari kata-kata indah, tetapi dari tindakan nyata. Setelah peristiwa transfigurasi berakhir, Yesus berkata kepada para murid, "Bangkitlah, jangan takut." Saudara-saudari, pengalaman itu memang melampaui pemahaman mereka. Tetapi Yesus tidak menuntut mereka mengerti segalanya. Dia hanya meminta mereka percaya dan melangkah dalam iman. Pesan ini juga ditujukan kepada kita. Jangan takut menghadapi masa depan. Jangan terjebak dalam zona nyaman. Bangkitlah, dengarkan Yesus, dan lakukan kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari. Waktu kita tidak banyak, tetapi kesempatan untuk berbuat kasih selalu ada. Saudara-saudari, marilah kita menggunakan setiap hari untuk mendekat kepada Tuhan melalui doa dan sakramen. Dan dengan hidup kita membawa semakin banyak orang untuk mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Semoga kita berani mendengarkan Dia,
bangkit dan berjalan bersamanya tanpa takut. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati